selalu ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Macam mana kita jaga Allah? Sedangkan Allah itu Al-Hafiz, Zat yang Maha menjaga. Artinya di sini ketika engkau menjaga agama Allah, maka Allah akan jaga kita. Ketika engkau berjuang untuk agama Allah, maka Allah akan jaga kita. Artinya berjuang di sini dengan beberapa cara, terserah caranya. Pada hakikatnya kita menjaga kemurnian agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Misalnya di kampung kita misalnya ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, misalnya ada faham-faham yang menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya, maka di situ kita berjuang dengan pemahaman-pemahaman itu. Misalnya kita, bagaimana artinya bahwa ketika kita berniat ingin memperjuangkan agama Allah dengan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Kalau dituduh mungkin berjuang di zaman Allah itu menjaga Allah atau menjaga agama Allah itu mungkin dengan perang. Tapi tidak semuanya pada saat itu berperang. Kenapa? Karena ada 70 orang yang Nabi khususkan untuk menghafal Quran. Ada yang beberapa orang untuk mempersiapkan menjaga kuda, memberi makan kuda perang. Ada juga di antara mereka itu yang mempersiapkan makanan untuk orang berperang. Ada juga yang mempersiapkan membuat pedang-pedang dan sebagainya untuk berperang. Artinya bahwa ketika niatmu itu lillahi ta'ala, maka hasilnya akan billahi ta'ala. Kalau niatnya karena Allah, maka senantiasa engkau akan bersama Allah. Itu makna ihfadillah yahfadka. Kalau engkau menjaga agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, terserah kita dengan berbagai macam cara kita untuk menolong memurnikan agama Allah, dengan pikiran kita, dengan harta kita, dengan kekuatan kita, dengan tenaga kita. Artinya pada intinya kita mensyiarkan agama Allah. Kalau sudah kita mensyiarkan agama Allah, maka insya Allah maka kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya tak pandai menceramah. Tidak mesti ceramah. Saya tak pandai ngajar. Tak mesti ngajar. Banyak jalan untuk menjaga agama Allah. Nah, kemudian yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahak. Maka jagalah agama Allah, tajidhu tujahak, maka akan engkau dapati Allah ada di depanmu. Jadi kalau begitu, kalau kita kaji secara tekstual, makna secara teks, kalau kita menolong agama Allah, maka akan kau dapati Allah di depanmu. Berarti belakang tak ada, berarti kanan tak ada, bukan seperti itu. Artinya bahwa di sini Rasulullah mau memberikan kabar kepada kita, berita kepada kita. Kalau engkau memperjuangkan agama Allah, kalau engkau menolong mensyiarkan agama Allah, kalau engkau menolong agama Allah, tajidhu tujahaka, artinya bahwa Allah, pertolongan Allah akan cepat datang kepadamu. Itu maknanya. Tapi kalau kita lihat secara tekstual, Allah akan kalau engkau menolong agama Allah, maka kau lihat Allah ada di depanmu. Makna di depan di situ adalah saking cepatnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking cepat. Contoh, misalnya ada kawan majelis yang tidak bisa mengajar, macam mana
Gimana caranya dia bisa menolong agama Allah? Dia syiar dengan apa? Dia buat konten YouTube, dia buat selembar-selembaran, dia share ke Facebook bahwa akan ada kajian hadis, ada kajian hadis. Itu bagian daripada syiar Allah. Itu bagian daripada syiar agama Allah. Dia ajak tetangganya, dia ajak kawannya, dia ajak saudaranya. Itu juga bagian daripada menegakkan agama Allah. Dan ketika ada itu di dalam jiwamu, tajiduhu tujahan, maka engkau akan melihat keajaiban Allah dengan pertolongan yang begitu cepat sampai kepada Allah. Jadi di sini yang diperlukan adalah tingkat ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza sa'alta fas'alillah. Ketika engkau meminta, maka memintalah kepada Allah. Nah, ketika engkau meminta, maka memintalah kepada Allah. Artinya bahwa ketika engkau membutuhkan akan sesuatu, maka temukan Allah atas sesuatu tersebut. Jangan sampai meminta selain daripada Allah. Misalnya minta sama pokok, misalnya minta sama lawat, misalnya. Tetapi mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Ketika engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah. Nah, jadi di sini ini hadis menceritakan bahwa agar kita senantiasa menimbulkan rasa iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya engkau tidak akan pernah rugi dunia dan akhirat ketika engkau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah rugi. Ketika engkau mensyiarkan agama Allah, ketika engkau memperkenalkan Allah, mensyiarkan sunnah Rasulullah, memperkenalkan Rasulullah, maka kau tidak akan pernah rugi dunia akhirat. Kenapa? Karena Allah akan menjagamu. Dan karena Allah akan memberikan pertolongan secepat yang engkau tidak tahu. Kemudian wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Maka ketahuilah annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka, kalaulah ada gerombolan manusia, umat yang mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mengangkat derajatnya, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka, maka sesuatu itu tidak akan mendatangkan manfaat kepadamu kecuali itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Artinya bagaimana pun cara kita untuk biar agar orang kenal sama kita, bagaimana pun cara kita biar kita dimasyhur, biar kita dianggap baik oleh orang lain, biar kita dianggap mulia oleh orang lain, biar kita dianggap lebih daripada orang lain, lan yanfa'uka illa bi syai'in, tidak akan bisa, kata Allah, kata Rasulullah. Karena apa? Kata Allah laka, kecuali itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa ajtama'u ala ayaturruka bisyai'in. Kemudian kalaulah ada segelombol manusia yang ingin mendatangkan kemudaratan kepadamu, zalim kepadamu, lam yadurruka, maka tidak akan bisa siapapun di antara mereka yang mendatangkan mudarat dan dapat menzalimi, illa li syai'in qad kataballahu 'alaika, kecuali memang pada dasarnya keburukan dan kezaliman itu memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada segelombol orang, misalnya dia fitnah, saya, dia tak senang dengan saya, dia fitnah saya. Kata Nabi, meskipun orang itu berkumpul dengan sedemikian rupa ramainya, kalau memang Allah tidak tentukan, maka itu tidak akan terjadi kepadamu. Dan sebaiknya juga ada orang berkumpul untuk mengangkat derajat saya. Dia kumpul, bagaimana caranya biar derajat saya bisa terangkat? Tapi kalau memang ketentuannya yang telah ditulis oleh Allah, maka tidak akan bisa. Artinya bahwa di sini itu disebut dengan qada, sesuatu yang menjadi rahasia bagi kita. Qada, sesuatu yang menjadi rahasia bagi kita. Berarti kalau begitu kita masih berdoa salah satu wujud kehambaan. Kenapa? Karena kita tak tahu qadanya Allah seperti apa. Memang ada yang tahu di antara kita ini bakal masuk neraka atau surga? Tidak ada. Maka berdoa, ud'uuni astajib lakum. Artinya di sini yang Rasulullah ingin kabarkan kepada kita bahwa jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Wala tay'as min rahmatillah. Yang pernah putus asa itu hanya satu orang saja. Siapa? Satu makhluk, iblis saja. Berdoa, udahlah, itu putus asa. Artinya bahwa disitulah iblis memberikan bisikan di dalam hati kita. Disitulah iblis mengacau akidah kita. Disitulah iblis menggoda tauhid kita. Lah artinya ketika kita yakin akan sesuatu kebenaran yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, jangan pernah putus asa dalam menjalankannya. Karena ketika di dalam hati penuh kemuliaan, ingin menyempurnakan agama, ingin mensyiarkan agama Allah, ingin menjaga agama Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga daripada agama itu yang kita mulai dari diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya kita mulai menanamkan di dalam diri kita rasa ingin menjaga kemurnian agama Allah. Sehingga kita ketika kita sudah bisa menjaga agama itu, maka dia akan terimbas kepada keluarga kita, terimbas kepada saudara kita, terimbas kepada tetangga kita, terimbas kepada kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah segelintir daripada penjelasan hadis yang ke-19 yang didapat di dalam kitab Imam An-Nawawi